Ikan ini mampu hidup tanpa air, seperti apa ikannya? Simak video sampai akhir. Di berbagai daerah ikan tembakul ini mempunyai nama yang berbeda-beda, dikenal juga dengan sebutan ikan timpakul, glodok, gabus laut, lunjat, atau dalam bahasa Melayu disebut dengan ikan belacak. Dalam bahasa Inggris ikan tembakul disebut dengan mudsiper. Memiliki karakter wajah yang dempak. Nampak menawan ketika sirip-sirip di punggung mengembang, sementara sirip ekor bentuknya membulat. Ikan ini mempunyai keahlian selain mampu bertahan hidup lama di daratan juga bisa memanjat akar-akar pohon bakau, rhizopora, melompat jauh dan berjalan di atas lumpur. Untuk mengamankan wilayahnya, di saat menjelajah daratan ikan yang mempunyai nama latin Priophthalmus sep ini sering menyerang dan mengusir ikan tembakul lainnya. Kedua matanya menonjol seperti mata yang sedang menyalang keluar. Sementara dua susunan kornea dan kulit sisi di dalamnya terlihat berlapis-lapis, fungsinya sebagai penahan air serta menghindar dari kekeringan ketika berdiam di atas batu penahan abrasi di kawasan pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dikala ombak kecil menyapu, mereka saling berlompatan masuk ke dalam air. Tidak berselang lama sebagian dari mereka muncul kembali ke permukaan, lalu menyeret tubuh mungilnya dengan menggunakan sirip yang sudah beradaptasi, sehingga menjadi kuat dan mampu digunakan untuk berjalan di bebatuan, lumpur, maupun kayu bakau. Siripnya ini dikenal juga dengan kaki palsu. Dialah ikan tembakul, di berbagai daerah ikan yang setiap kalinya bisa bertahan sampai 7-8 menit di darat ini mempunyai nama yang berbeda-beda, dikenal juga dengan sebutan ikan timpakul, glodok, gabus laut, lunjat, atau dalam bahasa Melayu disebut dengan ikan belacak. Ikan tembakul adalah jenis ikan dari beberapa marga yang termasuk ke dalam anak suku Oxydercinae. Selain bisa berjalan di lumpur, ikan ini juga senang melompat-lompat ke daratan. Ada yang sendiri, atau berdua. Beberapa juga bergerombol, dua di antaranya terlihat bertengkar merebutkan wilayah mereka. Seperti mata kodok yang menonjol di bagian kepala, tampang ikan ini sangatlah khas. Dalam bahasa Inggris ikan tembakul disebut dengan mudsiper. Memiliki karakter wajah yang dempak. Nampak menawan ketika sirip-sirip di punggung mengembang, sementara sirip ekor bentuknya membulat. Badannya mirip tropeda yang bulat panjang. Ukuran tubuh bervariasi mulai dari beberapa sentimeter hingga mendekati 30 cm. Ikan ini mempunyai keahlian selain mampu bertahan hidup lama di daratan juga bisa memanjat akar-akar pohon bakau, rhizopora, melompat jauh dan berjalan di atas lumpur. Waktunya kurang lebih 90% dihabiskan di darat. Saat air payau sedang surut ikan ini bisa terlihat di lumpur yang banyak ditumbuhi pohon bakau. Organ pernafasan ikan tembakul berbentuk insang yang mempunyai perbedaan di mana dinding sisi dalam tutup insang serta bilik insang berlipat ganda, dan memiliki banyak pembuluh darah. Pada sepanjang insang serta tenggorokannya tetap basah, sehingga memungkinkan adanya pertukaran oksigen pada pembuluh darah saat ikan ini di daratan. Daya bertahan di daratan ini juga didukung oleh kemampuannya bernafas melalui kulit di tubuhnya, dan juga lapisan selaput lendir di mulut dan kerongkongannya, yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi lembab. Oleh karenanya, setiap beberapa saat ikan tembakul perlu mencelupkan diri ke air untuk membasahi tubuhnya. Selain itu, dia juga bisa menyimpan sejumlah air di rongga insangnya yang membesar. Pangkal sirip dadanya berotot kuat, sehingga sirip ini bisa ditekuk, dan fungsinya seperti lengan untuk merangkak, merayap dan melompat. Ketika membuat sarang, ikan tembakul biasa menggali lubang di lumpur yang lunak. Lubang yang dibuat bisa sangat dalam dan bercabang-cabang, di dalamnya berisi air dan sedikit udara pada ruang-ruang tertentu. Di saat air pasang naik, umumnya dia bersembunyi di lubang-lubang yang dibuat, berfungsi sebagai tempat untuk menghindari musuhnya. Pada alat kelaminnya ikan tembakul yang jantan mempunyai sejenis alat kopulasi. Sesudah kawin, telur-telurnya disimpan di dalam lubangnya tersebut dan dijaga oleh induk betinanya. Telur-telur tersebut sifatnya lengket dan melekat pada dinding lumpur. Jumlah telurnya bisa sampai 70.000 butir. Untuk mengamankan wilayahnya, di saat menjelajah daratan ikan yang dengan nama latin Priophthalmus sep ini sering menyerang dan mengusir ikan tembakul lainnya. Adapun untuk makanannya ikan ini memangsa beraneka ragam hewan seperti udang, ikan, ketam binatu, ucas pepe, kerang, cumi-cumi, sampai ke lalat dan semut rangrang.
Ada yang menduga ikan tembakul juga memakan tumbuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lityana Maya Gosal, DKK, mengenai kebiasaan makanan ikan gelodok Priophthalmus sep di kawasan mangrove Pantai Meras, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara, dijelaskan berdasarkan analisis terhadap isi usus dan lambung dari 30 individu ikan yang dikenal juga dengan sebutan ikan gelodok ini yang ditangkap diperoleh 5 kelompok besar makanan. Di antaranya seperti krustacea terdiri dari kepiting dan udang, zooplankton terdiri dari larva kepiting, copepoda, larva kerang, dan embrio ikan. Fitoplankton terdiri dari Coscinodiscus, SP ulotrix, SP surirella, SP polychaeta yaitu Lepidasthenia, SP dan hexapoda yaitu semut. Makanan tersebut cukup banyak tersedia di lingkungan. Kondisi itu juga menandakan bahwa tekanan pemangsa ikan gelodok hampir menyeluruh terhadap semua makanan di lingkungan. Ikan yang dianalisa isi saluran pencernaan berukuran dewasa, sehingga berdasarkan frekuensi kehadiran makanan dan presentase nilai jenis makanan dalam usus dan lambung ikan gelodok dewasa bisa digolongkan sebagai karnivora. Beberapa literatur menjelaskan, saat ini ikan tembakul yang sudah teridentifikasi sebanyak 35 spesies. Terbagi menjadi 3 kelompok besar, seperti Boleophthalmus, Priophthalmus dan Priophthalmodon. Contoh dari beberapa spesies seperti Pseudopocryptes elongates, Priophthalmus gracilis, Priophthalmus novemradiatus, Priophthalmus barbarus, Priophthalmus argentilineatus dan Priophthalmodon sloseri. Nilai ekonomis dari ikan ini masih belum banyak terkuak. Hanya ikan ini termasuk yang paling tahan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bisa tetap hidup dalam kondisi yang memprihatinkan sekalipun. Ikan tembakul hanya dapat dijumpai di pantai-pantai beriklim tropis dan subtropis di wilayah Indo-Pasifik sampai ke pantai Atlantik, benua Afrika. Itulah sekilas fakta tentang ikan unik tersebut. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir.